Sahabat-sahabat Ikhwan Fillah dimanapun Anda berada, tentu pagi ini saya berbahagia, alhamdulillah, bersyukur bisa bersua kembali, tentunya dalam rangka mencerahkan diri pribadi dan Ikhwan semua, sahabat-sahabat semua. Ada satu hasil penelitian tentang tingkat literasi ataupun minat baca yang diselenggarakan oleh UNESCO. Dari 61 negara yang diteliti minat bacanya itu, ternyata posisi Indonesia yaitu dua negara ya, di peringkat kedua, negara yang di bawah ya, dari bawah. Indonesia di peringkat 60 dari 61 yang diteliti oleh UNESCO. Dari 61 itu kita masuk ke peringkat 60. Berbeda dengan negara-negara yang lain seperti Finlandia, Islandia, Swedia ya, menduduki rating ya, Finlandia yang pertama, Swedia yang kedua, Islandia yang ketiga. Nah, kita di posisi 60 dari 61 negara ya, peringkat literasi atau minat baca. Nah, jadi kalau dipresentasikan, kita ini 0,001% ya, dari 1000 orang Indonesia yang minat bacanya itu hanya 1 orang. Nah, apakah ini berpengaruh terhadap pola pikir ya, termasuk pola perilaku dan tindakan yang dilakukan? Tentu ya. Nah, ironisnya ternyata ketika kita berbicara tentang medsos, nah hampir ya semua masyarakat Indonesia memiliki ya, gadget. Dan menurut penelitian kita di peringkat yang kelima pengguna gadget terbesar di dunia. Nah, maka ternyata tidak ada sinergi ataupun tidak ada korelasi antara minat baca dengan gadget ini ya. Bahkan kita ya, dengan adanya pandemi ini ada satu istilahnya hikmah bagi kita. Hampir semua masyarakat Indonesia sejak dari gurunya dan anak-anaknya otomatis ya dipaksa untuk menggunakan ya pembelajaran secara online. Maka semakin semaraklah dan orang-orang Indonesia semakin melek ya bermedsos riaknya. Nah, akan tetapi ya, penggunaan medsos ini tidak didukung dengan literasi yang tinggi. Akhirnya apa? Masyarakat Indonesia ada kecenderungan kagetan. Nah, kagetan saja mungkin tidak seberapa parahnya. Yang lebih parahnya lagi, ketika bermedsos ria, maka banyak dari saudara-saudara kita ya merespon apa yang di-share itu dengan tidak bijak, menanggapi satu kasus dengan tidak tuntas, membaca satu status dengan tidak tuntas ya. Ditanggapinya karena membacanya sedikit dan tidak tuntas, langsung ditanggapi dengan seketika ya, kagetan. Dan apa yang terjadi? Maka ya produksi hoax di Indonesia sangat tinggi. Dan ini tentunya tidak lepas dari ya, kita tidak bisa menafikan masyarakat itu kadang-kadang melihat orang-orang yang di atasnya ya. Seharusnya yang berkuasa dalam hal ini ya, para pemimpin kita, para wakil kita yang harusnya memberikan contoh yang baik ya dalam bermedsos ya, kadang-kadang terjebak juga ya karena mentalnya ya yang kurang baik dan juga literasi ya, yang
Islam harus masuk ke dalamnya dan harus menggunakannya. Dan bermedsos ini bukan hanya sekedar mengisi waktu saja, bukan sekedar habis ya untuk ya berselfie saja atau membuat update status saja, tetapi harus memiliki nilai ibadah di sisi Allah. Nah, apakah bermedsos itu bisa dijadikan ibadah? Bisa, hewan yang berbahagia. Nah, kelebihan orang-orang yang beriman itu, apapun yang dilakukannya bisa bernilai ibadah. Apa syaratnya? Selain kita sudah memiliki syarat iman kepada Allah dan kepada baginda Muhammad Rasulullah, ditambah sedikit saja niat. Nah, ini niat yang sangat penting ya. Niat bermedsos ini apa? Akan luruskan niatnya. Niat hanya karena Allah. Ketika kita niatnya karena Allah, bahkan niat beribadah kepada Allah, maka apa yang di-share, apa yang dibaca, ya, apa yang dibuat dengan jari-jari tangan kita ini, semuanya memiliki nilai-nilai baik, kebaikan-kebaikan yang bermanfaat baik bagi diri kita ataupun orang lain. Ini kelebihannya bagi orang-orang yang beriman. Ya. Maka ketika menggunakan medsos, media sosial, kita menggunakannya dengan bijak. Ya. Kita update status hal-hal yang baik, memberi pencerahan kepada orang lain, motivasi kepada orang lain, melantunkan ayat-ayat Al-Quran, menyampaikan hadis, semua kebaikan-kebaikan kita share. Kita update status yang baik-baik, sehingga semua medsos yang trending-trending itu adalah yang baik-baik saja. Nah, dengan sendirinya semakin banyak umat Islam yang melek terhadap medsos ini, ditambah ya literasi yang bagus, ya minat baca yang bagus, ilmu pengetahuan yang bagus, maka semakin bijak dan semakin semarak. Di medsos ini hal-hal yang baik saja. Maka nanti yang trending-trending itu yang baik-baik saja, yang akan terus menjadi ya pembicaraan, topik pembicaraan adalah orang-orang baik saja. Nah, ketika kita ya orang yang beragama, yang beriman kepada Allah, yang memiliki ya, sense of belonging, rasa tanggung jawab terhadap agama dan negara, ya, tidak peduli terhadap penggunaan medsos ini, bahkan yang lebih parahnya lagi mengharamkan gitu dalam tanda kutip, maka secara otomatis umat Islam akan terpinggirkan, dakwah akan ditinggalkan. Anak-anak milenial sekarang kan hampir semuanya tidak bisa lepas dari medsos ini ya. Nah, maka anak-anak milenial ini membutuhkan ya, pencerahan-pencerahan, hal-hal yang baik, motivasi-motivasi yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau yang di-share itu, yang di-update status itu, hal-hal banyaknya hal-hal yang negatif, yang buruk-buruk saja, jelas mereka akan membaca yang buruk-buruk saja. Tapi sebaliknya ketika kita men-share yang baik-baik saja, baik itu update statusnya, baik itu videonya, baik itu fotonya, dan berbagai macam kebaikan-kebaikan, maka anak-anak milenial ini secara otomatis akan mendapatkan dan menemukan, akan membaca yang baik-baik saja, melihat yang baik-baik saja. Nah, ini tentu ya, kebaikan-kebaikan yang kita share, ya dakwah yang kita bagikan itu harus didukung ya dengan membaca literatur, membaca rujukan-rujukan, ya sumber-sumber ilmu pengetahuan, termasuk kitab-kitab yang memang ya, mampu memotivasi, mampu lebih menguatkan keyakinan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu rujukan-rujukan buku-buku yang memang mumpuni dikarang oleh para ulama, yang jelas-jelas sanadnya, yang jelas-jelas riwayatnya. Ya, kenapa? Karena
kadang-kadang ya ada beberapa buku yang justru bukan menambah iman kepada Allah, bukan menambah kasih sayang kepada sesama, justru menjelek-jelekan orang lain, mengkafir-kafirkan orang lain, yang membid'ah-bid'ahkan orang lain, menyalahkan orang lain, rasa dirinya yang paling benar. Nah, itu kan sesuatu yang tidak baik. Nah, orang baik itu bukan berarti orang dirinya merasa baik, tidak. Ya, orang baik itu ada orang yang berusaha baik dan berprasangka baik kepada orang lain dan berusaha memberikan contoh yang baik dalam kehidupan ini. Nah, maka perlu didukung dengan ilmu pengetahuan. Nah, ketika misalkan menghadapi sesuatu ataupun menemukan sesuatu, ya, maka diresponnya akan bijak. Bahkan diberikan dalil-dalilnya, ya, diberikan fakta-faktanya, data-datanya dengan baik dan mencukupi. Bukan hanya sekedar asbun, bukan hanya sekedar apa istilahnya men-share tanpa didukung dengan rujukan, tanpa didukung dengan data-data. Nah, jadi nanti akhirnya akan kita terjebak. Bahkan tidak mustahil kita kena hukuman. Ya, undang-undang ITE itu kenapa? Karena kita men-share sesuatu yang tidak baik, men-share sesuatu yang berupa istilahnya fitnah-fitnah tanpa data dan tanpa fakta yang bisa diadukan itu kan. Nah, disinilah perlunya kita ya bijak dalam bermedsos, ditambah dengan ya kemampuan untuk mengolah informasi dengan sebaik mungkin, ya, sehingga apapun yang kita dapat, apapun yang kita baca, berbagai macam informasi dan ilmu pengetahuan ini bisa memberikan kebermanfaatan bukan hanya untuk diri saja, tetapi juga bagi orang lain. Nah, maka dalam Islam itu, kaniwan yang berbahagia, kata yang pertama yang diturunkan Allah itu kan Iqra, bacalah. Nah, baca ini bukan hanya sekedar membaca buku, bukan hanya sekedar membaca Al-Quran, bukan hanya sekedar hadis, membaca semua yang berhubungan dengan tindak tanduk perilaku kita sebagai manusia. Membaca Al-Quran dan As-Sunnah ya sebagai pedoman hidup, ya sebagai rujukan utama agama Islam, ya, membaca kaul-kaul ulama, kitab-kitab ulama yang mumpuni untuk menambah ilmu pengetahuan supaya tidak keluar dari penafsiran-penafsiran yang tidak baik, ya, melihat dan membaca fenomena-fenomena alam, ya, dan ayat-ayat, baik ayat-ayat kauliyah ataupun ayat-ayat kauniyah, itu semuanya harus kita baca. Setelah kita baca, baru menjadi ilmu pengetahuan di dalam diri dan kita mengamalkannya. Ilmu amaliyah, amal ilmiah. Ya, jadi kita berilmu dan ilmunya itu diamalkan sehingga membuahkan kebaikan-kebaikan, amal soleh, dan setiap kebaikan amal-amal soleh itu didasari dengan ilmu pengetahuan. Itulah yang paling baik. Nah, maka pantas Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaikkan, meningkatkan derajat orang-orang yang berpengetahuan. Yarfa'illahil ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Ya, orang-orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan akan ditingkatkan derajatnya dengan sendirinya secara otomatis. Ya, orang-orang sekarang, ya, terutama umat Islam, ketika menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, menguasai informasi, menguasai sumber-sumber kekayaan yang memang dibutuhkan umat manusia, maka secara otomatis akan menjadi orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi, yang menjadi pemimpin-pemimpin, menjadi pionir-pionir. Nah, sebaliknya katakanlah kita lemah, ya, sudah daya minat bacanya istilahnya itu rendah, ya, tidak mau belajar, tidak mau menyesuaikan diri, beradaptasi dengan situasi kondisi yang ada, bahkan cuek dengan semua yang ada, ya, akan tertinggal dengan sendirinya. Ya.
Mungkin ada sebagian orang yang merasa ya yang penting kan saya sendiri, merasa dirinya yang soleh, udah yang penting saya soleh sendiri. Nah, tidak peduli terhadap orang lain. Tetapi kita sebagai makhluk sosial tentunya tidak demikian. Yang kita tidak bisa menjadi baik oleh diri kita sendiri tanpa sentuhan, tanpa berhubungan dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ketika orang-orang yang ada di sekeliling kita adalah orang-orang yang baik, maka kita akan termotivasi untuk menjadi orang yang baik pula. Ya. Sebaliknya, nah kalau orang-orang yang ada di sekeliling kita ya tidak baik, maka jelas akan berpengaruh dengan sendirinya. Mengapa? Karena lingkungan itu juga mempengaruhi. Maka perlu kita membantu yang menciptakan, mengkondisikan diri kita dan juga lingkungan kita bagaimana supaya tetap menjadi orang-orang yang baik. Ya. Nah, termasuk juga yang meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah SWT. Nah, tentu semuanya ini iwan yang berbahagia ya, didasari dengan tulus ikhlas niat karena Allah. Mari kita ya gunakan ya semua kesempatan yang ada, semua fasilitas yang ada yang kita miliki saat ini untuk apa? Untuk meningkatkan ya kontribusi kita kepada umat, kontribusi kita terhadap bangsa dan agama, sehingga kita benar-benar menjadi khair umat, sebaik-baiknya umat, menjadi rahmat bagi sekalian alam, mampu memberikan kebaikan bukan hanya untuk diri sendiri, bukan hanya untuk keluarga, tetapi bagi masyarakat luas. Insya Allah ya, dengan senantiasa ya bertawakal kepada Allah, menguatkan azam kita ya untuk senantiasa berjalan di jalan yang diridhoi Allah, maka kita akan ya menjadi orang-orang yang baik dan istiqomah dalam kebaikan sampai akhir hayat kita. Tentunya mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya mampukanlah kami untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa atasimu bihabbillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Terima kasih atas atensinya. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.